Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Bedanya apa dengan limit fungsi aljabar, Bang? Gak ada bedanya, sama aja, sama-sama mudah. Jadi kalau teman kamu bilang susah, oh bohong, pasti dia cari alasan tuh biar kamu gak belajar. Oke, jadi singkat cerita nih, limit fungsi kalau aljabar itu kan sama aja ya dengan trigonometri. Kalau kita masukin x ini ke dalam fungsinya ini, kalau hasilnya ada nilainya, misalkan 3 atau 2/4 suatu angka gitu ya, maka itu hasilnya. Cuman kalau bentuknya 0/0 ya kita cari solusi lain. Kalau di aljabar kan ya pakai dikalikan sekawan atau difaktorin. Nah kalau di fungsi aljabar kalau di limit fungsi trigonometri ya kita cari sepadannya yang sama dengan trigonometrinya. Nah oke, saya berikan 15 soal ya. Di sini saya berikan 15 soal dengan variasi soal yang beda-beda biar kamu tahu nih penggunaan rumusnya dipakai buat yang mana gitu ya. Nah caranya gini, saya kasih pelan-pelan dulu, yang penting santai, nanti saya pecah-pecah soalnya biar kamu tahu dulu nih rumusnya pakai buat apa. Yang pertama, jadi ini rumus kamu terima aja dulu ya. Misalkan limit x menuju 0, jadi kalau ada sin x dibagi dengan x itu hasilnya 1 ya lihat. Kalau bentuknya kayak gini juga sama aja ya. Misalkan limit x menuju 0, x dibagi dengan sin x. Ya, hasilnya 1 juga ya. Kemudian yang kedua, kalau bentuknya koefisiennya misalkan bukan, ini kan sebenarnya istilahnya koefisiennya 1 ya. Ini koefisiennya juga 1, jadi 1 hasilnya. Kalau misalkan lebih dari 1 atau kurang dari 1, misalkan A dibagi dengan BX, maka hasilnya ya koefisiennya aja. Jadi A per B gitu ya. Misalkan bisa juga misalkan limit x menuju 0 gitu ya. Misalkan cx dibagi sin dx. Ya hasilnya apa? C dibagi dengan D. Oke, jadi ada satu pasangan. Sin x dibagi x atau x per sin x sama aja ya. Tinggal koefisiennya aja yang digunain. Kemudian selain sin itu ada juga dalam bentuk tangen ya. Tangen misalkan cx dibagi dx ya hasilnya koefisiennya gitu ya, koefisiennya c per d. Nah sisi lain itu sinus sama tangen boleh dibagi jadi satu pasangan, hasilnya apa? Koefisiennya juga a dibagi dengan b ya. Bisa juga sama aja misalkan limit x menuju 0 gitu ya, tangen cx dibagi dengan sin bx, hasilnya apa? Ya c per b gitu ya. Jadi kalau dapat pasangan seperti ini, maka kamu tinggal koefisiennya aja. Oke, kalau kamu paham ini, maka kamu bisa ngebungkus soal dari nomor 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, ini udah saya setting. Nah 1 sama 2 ini intro doang. Ini kamu kalau substitusikan nanti ada hasilnya. Oke, nanti kita jelasin. Yang penting tahu gunain rumusnya dulu ya. Jadi kalau ada sin, ada pasangannya di bawahnya, maka dia hasilnya adalah koefisiennya. Oke, sama tangan juga berlaku. Kemudian yang kedua, rumus sudut rangkap, yaitu adalah ini. Yang pertama, sin kuadrat tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Ini harus dihafalin ya. Yang kedua yaitu kalau cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x sama dengan juga 1 min 2 sin kuadrat x sama dengan juga ini. Cuman yang paling sering nih, ini gunain ini. Cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah ini yang paling sering. Ini buat apa? Buat apa? Kamu lihat soal kalau ada bentuknya bukan dalam bentuk penjumlah perkalian, misalkan ini kan dikalikan ya. Kalau ada penjumlahan cosnya, nah ini, nah kayak gini nih, ini dirubah bro, ya dirubah, berubah ke sini. Biar nanti kemungkinan besar akan menghitung pakai cara ini ya, kemungkinan besar. Jadi ini dihafalin ya, cos 2x itu minimal ini banget nih, harus dihafalin 1 min 2 sin kuadrat x gitu ya. Nah ini kalau udah bisa bungkus semuanya nih sisa saya. Nah ini kan ada nih. Nah apalagi ini, nah ini juga ya udah semuanya nih sisanya nih. Ini sering banget dipakai nih. Kemudian yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah ini buat apa nih? Lihat di sini sin sama sin, jadi nggak ada sin sama cos gitu, nggak ada. Jadi sin plus sin min sin, cos plus cos, cos min cos ya. Nah rumusnya ini
jadi dirubah ke sini gitu ya. Kan nggak boleh nih dalam bentuk penjumlahan, harus dalam bentuk perkalian. Maka kita rubah. Nah, ini contohnya yang mana? Contohnya yang nomor 8 ya. Nomor 8 ini pakai ini ya. Kalau udah dirubah kan sin min sin, sin min sin. Nah, jadi dalam bentuk kayak gini nanti. 2 cos. Lihat ini sama nih, A plus B dibagi 2 ya. Satu lagi bergantian, A min B dibagi 2 ya. Nanti tinggal dihafalin rumusnya ya. Cuman ini jarang sih. Cuman ada, harus hafal sih. Gampang lah cara ngafalinnya ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Oke, kita langsung saja nomor 1. Limit X menuju pi per 2 ya. Kalau pi itu di sini artinya 180 ya. Jadi kalau pi per 2 artinya berapa? 90 dibagi 2 ya, 90. Jadi kita masukin aja, substitusikan dulu. Ingat kalau udah disubstitusikan, limitnya udah nggak digunain. Berarti sinus kuadrat X-nya 90, jadi 90. Dikurangi sama 2 dibagi dengan cos 90 ya. Kan 180 dibagi 2 ya. Dikurangi sama 3. Sama dengan sin 90 berapa bro? 1 ya. 1 dikuadratin dikurangi 2 dibagi sama cos 90 0 ya. Dikurangi 3. Sama dengan berapa ini? 1 min 2 berapa? Min 1 dibagi dengan min 3. Jadi sama dengan 1/3. Oke bro. Lanjut nomor 2 bro. Kita masukin limit X menuju 0, tangan 0. Berarti tangan 0 ditambah sama 3. Sama dengan 0 berapa? 0 ya. Ditambahin 3. Jadi hasilnya 3. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya nih yang ketiga. Ini kalau kamu masukin 0 ya, sin 0 dibagi 0, 0 per 0 ya. Ya, kalau dimasukin 0 sin 0 0 dibagi 3 dikali 0 0 ya. Jadi kita gunakan cara lain. Caranya yang kita pakai ini, yang ini ya. Yang tadi kan di awal-awal udah saya jelasin ya. Berarti tinggal cari koefisiennya. Ini koefisiennya berapa? 1. Di sini 3. Berarti 1/3. Udah gampang ya. Nomor 4 bungkus ya. Di sini berapa koefisiennya? 1. Ini 4. Berarti hasilnya berapa? 1/4. Oke, nah 5 ini gimana nih? Bentuknya ada sin kuadrat. Cari pasangannya. Ya udah kita bikin pasangannya. Limit X menuju 0. Ini artinya apa? 4 dikali sin kuadrat itu kan artinya sinusnya 2 kali ya. Sin 2/3 X dikali lagi sin 2/3X. Artinya dikali 2 kali gitu ya. Kan kuadrat. Kalau 3 ya kali 3 kali gitu ya. Dibagi sama apa? X tan X. Cari pasangannya. Berarti kita bisa pecahin. X ini pasangkan dengan ini. Nah, kemudian tangan X ini pasangkan sama ini ya. Nah, dapat dah. Sama dengan apa? 4 ini angka ya. Jadi boleh dikeluarin juga boleh. Dikeluarin di limitnya boleh. Jadi 4 dikali berapa ini? 2/3 ya. 2/3 dikali sama 2/3 juga ya. 2/3. Karena ini koefisiennya 1. Jadi nggak pengaruh gitu ya. Ini berapa ini? 4 kali, perhitungan kayak gini mana? 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Jadi 16/3. Per 9. 3 kali 3 9. Oke, gampang ya. Nah, kita lanjut ke bagian nomor 6. Nomor 6 gimana nih? Ini udah aku gunain rumusnya ya. Nomor 6. Nah, kalau nomor sebelumnya itu kan yang ini kan harusnya limit X menuju 0 ya, ada pasangannya. Jadi kayak gini nih. Bentuknya di sini X. Nah, ini X, ini X juga. Gitu. Nah, ini sekarang dia bukan bentuk X min 3. Nah, ternyata di sini ada nih. Nah, biar jadi 0 gimana? Ini secara gampangnya sebenarnya ini boleh, Bro. Ini satu kotak, ini kotak juga gitu ya. Pasangannya kotak juga. X min 3 berarti bawahnya ada X min 3. Jadi tinggal koefisiennya berapa ini? 1. Nah, ini sebenarnya gini. Ini kan 4 di luar ya. Jadi 4 dikali ya ini koefisiennya 1/1 gitu. 1/1. Jadi hasilnya 4. Cuman kalau mau lebih enak ya, ini pasti ada hubungannya sama ini hasil 4 tadi ya. Pasti ada hubungannya sama ini. Ini kan soal-soal kan X-nya menuju 0. Nah, ini biar nggak 0 gimana? Biar menuju 0 gimana? Ya udah, bikin aja. Limit. Ini kan namanya limit itu kan mendekati ya. Misalkan di sini X mendekati 3. Berarti bikin aja X itu sama dengan 3. Kalau kita pindahin ke ruas, jadi X min 3 artinya sama dengan berapa? Sama dengan 0. Nah, ini bikin aja sebagai Y gitu ya. Jadi limit Y menuju
0. Nah, Y itu apa? X min 3. Berarti 4 dikali sin Y-nya apa? X min 3 ya. Kan ini X dikurangi 3. Nah, ini sin Y dibagi dengan X min 3 apa? Y. Gitu. Nah, ini kan udah sepasang nih ya. Ini koefisiennya 1. Jadi hasilnya berapa? Ini 4 di luar boleh ya. 4 dikali 1. Gitu. Jadi hasilnya 4. Kalau nggak mau ribet kayak gini, lihat aja ini harus satu pasang kotak X min 3, ini juga ada X min 3 gitu bro ya. Kita lanjutin nomor 7. Nomor 7 gimana nih? Ini ada cos. Apakah perlu dirubah ke sini? Belum tentu. Soalnya kita masih bisa cari cara lain. Lihat cos itu apa? Cos bisa nggak dirubah dalam bentuk sin? Nah, di sini masih ingat nggak sudut berelasi? Kalau di sini yang horizontal, dia kan nggak berubah. Ini kamu harus tahu sudut berelasi. Kita gunakan sudut yang vertikal yang ini. Jadi ini kuadran 1 ya. Cos X itu artinya apa? Ini kalau misalkan kita gunain cos, maka dia akan berubah menjadi sin. Ya. Misalkan di sini artinya ini kan 90 ya. Jadi kalau misalkan sinus 90 min, kalau di kuadran 1 ya, min X itu artinya sama dengan apa? Cos X ya. Ini harus tahu ya. Kalau misalkan berlaku sebalik ya, misalkan cos 90 min X ya, di kuadran 1 ini cos, maka dia akan hasilnya apa? Sin X gitu bro ya. Ya ini catatan, penting ini, penting. Berarti ini kita rubah dulu. Cos X itu apa? Hasilnya sama aja dengan apa? Di sini limit X menuju pi per 2 90 ya. Nah, pi per 2 berarti cos X itu artinya limit sin 90 dikurangi X gitu ya, dibagi dengan apa ini? 3 pi per 2 dikurangi 3X. Nah, ini kayak gini bro. Jadi sinus 90 min X itu artinya cos X ya. Kalau gunain yang horizontal nih, dia akan berubah. Awalnya sin jadi cos ya. Nah, kayak gitu bro ya. Jadi di sini gimana nih? Ini belum satu paket nih sama ini. Ini 90 itu kan pi per 2 ya. Boleh ya. Ini masih pi per 2 boleh. Misalkan di sini pi per 2. Berarti di sini sin 90 atau pi per 2 ya. Nah, ini kan sama ini belum sama nih. Kita gimana caranya biar sama? Ya udah limit X menuju pi per 2. Nah, ini berarti di sini sin pi per 2 dikurangi X. Nah, gimana caranya? Bawahnya ada pi per 2 dikurangi X. Nah, ini di apa ini? Ini tiganya sama. Tiganya sama. Kita keluarin ya. Berarti 3 dikali apa? Sisanya apa ini? Pi per 2. Kemudian dikurangi ya. Dikurangi apa? Udah ada tiganya berarti kurang X-nya. Nah, kayak gini bro. Nah, ini sama nih. Satu kotak. Iya nggak? Nah, ini sama nih. Ini kotak. Pi per 2 min X, ini pi per 2 min X. Nah, kalau kamu perhatiin sama juga nih, ini kan X sama dengan pi per 2 ya, dipindahin ke kiri X min pi per 2. Nah, sama nih sama ini min pi per 2. Jadi ini udah hasilnya, tinggal koefisiennya. Ini koefisiennya berapa? 1. Berarti ini koefisiennya 3. Berarti hasilnya apa? 1 per 3 gitu bro ya. Udah sama soalnya. Kemudian yang nomor 8. Oke, yang nomor 8 sekaligus buat ingat-ingat ya. Ini udah dimasukin hasilnya 0 per 0. Kalau nggak mau ya kamu coba aja dulu ya. Pasti 0 per 0. Nah, dalam bentuk limit itu nggak boleh ada penjumlahan lagi gini, nggak boleh ya. Harus dalam bentuk perkalian ya, nggak boleh harus ada penjumlahan gini, nggak boleh. Harus bentuk perkalian. Di sini sin min sin, berarti kita rubah apa? Sin min sin apa? 2 kosin ya, 2 kosin. Berarti ini apa ini? Limit X menuju pi per 4. Yang atas kita ganti dulu, dibagi dengan cos 6X ya. Nah, yang atas kita ganti. Sin min sin apa? 2 kosin. 2 cos sama sin. Sin. Cosnya pertama dijumlahin, 8 tambah 4 berapa? Iya kan, pertama dijumlahin, habis itu dikurangi ya, dibagi 2 dulu. 8 tambah 4 12, dibagi 2 berapa? 6. Jadi 2 cos 6X, satunya 8 dikurangi 4 4 dibagi 2 2 ya. Berarti sin
2x gitu bro. Jadi ini itu sama aja dengan ini ya. Oh udah deh, ternyata ini boleh dicoret bro. Nah ini kan sama ya, cos 6x di sini cos 6x. Berarti hasilnya apa? Ini limit x menuju pi per 2. Kok pi per 2? Ini pi per 4 ya. Pi per 4 2 kali sin 2x. Jadi kalau udah dimasukin pi per 4 itu kan 45 ya. Ya 180 dibagi 4 itu 45. Jadinya apa ini? 2 kali sin 2 kali 4 5. Jadinya 2 kali sin 90. Sin 90 kan apa? 1 ya. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Gitu sayang. Oke. Nah, nomor 9 ada bentuk 1 minus cos. Nah, kita pakai yang ini, bro. Aku udah pernah jelasin ya di awal-awal. 1 min 2 sin kuadrat x. Berarti ini limit x menuju 0. Nah, ini dimasukin udah 0 per 0 pasti. Jadi 1 min cos 2x nya apa? Kita ganti 1 min 2 sin kuadrat x. 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, kita bagi dengan apa? Tangan 3x dikali sin 2x. Jadi sama dengan limit x menuju 0. Ini 1 min 1 0 ya, berarti min ketemu min jadinya plus ya. Ini kan kalau dijabarin 1 min 1. Ini dijabarin ya, pecah-pecah. Min ketemu min jadi plus 2 sin kuadrat x. Nah, ini dibagi dengan tangan 3x dikali sin 2x. Nah, ini kan 0. Ya, 1 min 1 0 ya. Jadinya 2 sin kuadrat x dibagi tangan 3x sin 2x. Nah, ini kerubah ke mana? Ke sini. Gitu, Bro. Jadi ini apa ini? Limit x menuju 0, pasangannya ini 2 dikali apa? Sin x dikali sin x ya. Dibagi sama di sini tangan 3x. Udah pasangan, satu pasangan sama ini, sin 2x. Sin 2x pasangannya sama ini. Ya, tinggal koefisiennya aja. Jadi 2 dikali ini sepertiga ya, koefisiennya. Ini 1 ya, berarti sepertiga dikali 1. Berarti 1 per 2. Jadinya berapa ini bro? Ini coret jadinya 1/3. Oke, sekarang yang nomor 10. Oke, nomor 10 yang terakhir. Nanti nomor 11 belum lagi ya. 1 min cos 2, 1 min cos x. Jadi limit x menuju 0. Ini kalau udah disubstitusi 0 per 0 ya. 1 min, nah cos x di sini punyanya cos 2x. Nah, bikin aja di sini ya coretan ya. Kalau cos x biar ada 2-nya gimana? Ya cos 2 kali, biar jadi ini kan koefisien 1, biar jadi ada satunya gimana? Ya di sini setengah x gitu ya. Nah, ini jadinya kayak gini. Kan 2 dikali setengah 1 ya. Udah deh sama kayak gini. Cos 2x. Ini 2 apa? Misalkan di sini a gitu ya. Ini artinya 1 min 2 sin kuadrat A gitu ya. Berarti di sini 1 min 2 sin kuadrat A-nya apa? Setengah X. Setengah X kayak gini bro ya. Jadi ini dirubah dalam bentuk cos X itu sama dengan cos 2 kali setengah X. Nah, ini sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Jadi dirubah ya. 1 min cos X-nya apa? Ya ini. 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Oke, dibagi sama apa sayang? X sin 2X. X sin 2X ya. Jadinya apa ini? Ingat atasnya limit X menuju 0. Jadi 1 min 1 ya. 1 min 1. Min ketemu min jadinya plus 2 sin kuadrat setengah X. Dibagi sama X sin 2x. Nah, ini habis ya 0. Jadinya apa ini? Limit x menuju 0. Udah ada kepasang-pasangannya. 2 dikali sin setengah x, karena kuadrat berarti dikali 2 ya. Sin setengah x. Dibagi pasangannya. Ini kan x sin 2x. X-nya kita taruh di sini, sin 2x-nya kita taruh sini. Sin 2x. Udah satu pasang ya. Ini sama ini sama ini. Jadinya berapa?
angka langsung tulis aja 2 dikali ini berapa ini setengah ya, karena di sini koefisiennya 1. Kemudian dikali apa? Di sini setengah dibagi sama apa? Koefisien ini 2 ya. Hasilnya berapa ini? Ini sama ini habis ya. Jadinya 1 dibagi dengan setengah dibagi 2 berapa? Ayo, 1/4 ya. Oke. Selanjutnya yang bagian terakhir. Jadi kalau makin kesini makin susah. Jadi harus nyantai dulu. Aku minum kopi dulu ya. Oke, bagian yang terakhir. Ingat, kapan kamu merubah ya cos 2x ini menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Jadi kalau ada bentuknya cos berapa terus ada satunya, atau nanti misalkan di sini ada 2 terus di sini ada 2. Nah, itu kemungkinan gunain rubah dalam bentuk sinus dulu ya. Nanti seiring berjalannya waktu kita kerjain, nanti tahu bedanya. Ini apa ini? Kita terusin limit x menuju 0. Ini dipercepat aja ya. Jadi cos 2 kali 2x ya. A-nya itu 2x ya. Misalkan di sini ini x-nya itu a gitu ya. Berarti nanti 1 min 2 sin kuadrat a gitu ya. Berarti di sini 2x dikurangi 1 dibagi x tangan 2x. Jadi yang kamu pikirin adalah yang bentuk cosnya dulu. Jadi di sini limit x menuju 0. Ini apa ini? 1 min 2 sin kuadrat. Karena a-nya adalah 2x, berarti sini 2x gitu, Bro ya. Dikurangi sama 1 ya. Ini satu kesatuan. Habis itu dibagi dengan x tangan 2x. Ya udah, ini limit x menuju 0. Ya, 1 dikurangi 1 habis ya. Jadinya min 2 sin kuadrat, kuadratnya dipecah ya, sin 2x dikali sin 2x. Dibagi sama x. Jadi sin 2x kita pasangkan dengan x, tangan 2x taruh di sini, tangan 2x ya. Udah deh, tinggal dihitung. Ini min 2 dikali berapa ini? Ini 1 ya, berarti 2 dikali sama 2/2, 1. Jadinya berapa? Min 4. Oke, selanjutnya nomor 12. Nah, nomor 12. Ini ada cos kuadrat 2x. Ya, kalau ada 1 minus gini nggak boleh dalam bentuk penjumlahan pengurangan, nggak boleh. Harus dalam bentuk perkalian. Jadi yang dipikirkan adalah cosnya ini dirubah. Ayo, pakai rumus mana? Yang ini ya. Jadi limit x menuju 0, x tan 3x. Jadi yang dipikirkan kamu udah kepikiran, oh yang ini yang dirubah gitu. Ini apa ini? Sin kuadrat 2x ya. Jadinya apa? Ya kan? 1 min cos. Jadi kalau misalkan cos kuadrat 2x tambah sin kuadrat 2x sama dengan 1. Jadi kalau sin kuadrat 2x sama dengan 1 min cosnya dipindahin ke kanan. Cos kuadrat 2x gitu ya. Jadi 1 min cos kuadrat 2x itu sama dengan sin kuadrat 2x. Ya udah, ini udah kebentuk pasangan ya, limit x menuju 0. Jadi x kita pasangkan sama tangan 3x. Jadi x-nya kita pasangkan dengan sin 2x. Ini sin kuadrat artinya 2 kali ya. 2x-nya sin 2x-nya gitu ya. Ya udah pasang-pasangan ya. Berarti tinggal kita hitung koefisiennya. Jadi sama dengan apa ini? Ini 1 ya. Jadi 1/2 dikali 3/2. Jadinya berapa? 3/4. Oke. Nomor 13. Sama nomor 13. Ya, 1 min cos. Berarti limit x menuju 0. 1 min cosnya kita buat ini apa ini? Cos 2 kali 4x ya. Berarti 1 min 2 kali sin kuadrat apa? 4x ya. Dibagi sama sin 2x tangan 2x. Nah, udah deh. Berarti limit x menuju 0. Ini 1 min 1 udah hilang ya. Jadi min ketemu min jadinya plus. Jadi 2 sin kuadrat 4x dibagi dengan sin 2x tangan 2x ya. Gampang ya.
Jadi ini udah dibikin limit X menuju 0, 2 sin 4X dikali sin 4X. Dibagi sama apa pasangannya? Sin 2X. Yang ini pasangannya tangan 2X. Tangan 2X. Hasilnya berapa? 2 dikali, ini 4 per 1 ya. Jadi 4 dikali berapa? 4 per 2, 2 ya. Hasilnya berapa ini? 2 kali 4, 8. 8 kali 2, 16. Oke, yang nomor 14. Oke, yang 14 gimana nih? 14. Limit X menuju 0, cos 4X dikali sin 3X dibagi dengan 5X. Nah, ini perhatikan nih, baik-baik. Ini kalau dimasukin 0 pasti 0 ya hasilnya ya. Nah, ini lihat, sin 3X kan udah ada pasangannya sama X-nya ini ya. Sekarang cos 4X-nya, kalau kamu masukin cos 0 itu berapa sih? 1 ya. Kalau cos 0 itu di sini gambarnya kan kayak gini. Ini 0, ini hasilnya 1. Cos 0 1. Berarti kita bisa pecah, Bro. Limit X menuju 0. Jadi ini kita pecah. Berarti cos 4X kita kali dengan limit X menuju 0. Nah, ini sin 3X dibagi dengan 5X. Nah, ini kan udah satu pasangan. Ya nggak? Sin ada X-nya gitu ya. Jadinya berapa ini? Ini limit X menuju 0, cos 4X berapa? Cos 0 kan? Cos 0. Iya kan? Cos 0 1 kan? Dikali sama, ini apa pasangannya? 3 per 5. Jadinya berapa? 1 dikali 3 per 5. Jadi sama dengan 3 per 5. Jadi jangan terkecoh dengan cos 4X ini. Jadi pusingin diapain padahal ini satu pasang gitu ya. Oke, yang terakhir. Limit X menuju mendekati 0, X kuadrat tambah sin X tangan X. Ini soal UTBK nih. Dibagi dengan 1 min cos 2X. Jadi yang dipikirkan apa? Ini dirubah dulu dalam bentuk sinus ya. Jadi limit X mendekati 0, X kuadrat kali sin X ditambah sin X tangan X dibagi langsung ya 1 min cos 1 min sin 1 min 2 kali sin kuadrat X ya. Oke, jadinya apa ini? Limit X mendekati 0, X kuadrat ditambah sin X tangan X dibagi, ini 1 min 1 hilang ya, habis ya. Jadi min ketemu min jadi plus, jadinya 2 sin kuadrat X ya. Nah, ini diapain nih? Ini kan penjumlahan nggak boleh, tapi sebenarnya kalau dipecah ya, ini artinya limit X mendekati 0, kita pecah boleh ini sebenarnya. X kuadrat dibagi dengan 2 sin kuadrat X ditambah apa? Kan penyebutnya biar sama, ini kan sama juga. 2 sin kuadrat X. Nah, atasnya apa? Sin X tangan X gitu ya. Ini tetap boleh dipecah, limit X mendekati 0. Kayak gitu, Bro. Nah, ini X kali X kan ya. Ada pasangannya. Jadi limit X mendekati 0. Ini X kuadrat itu artinya X dikali X kan. Dibagi dengan 2 kali pasangannya X ini dengan sin X. Ya, karena ini kuadrat berarti 2 kali ya sinnya, sin X juga. Ini udah satu pasangan. Ini udah satu pasangan ya. Ditambah ini juga pasangannya, ini 2 kali soalnya. Limit X mendekati 0. Nah, ini sin X tangan X dibagi dengan 2 kali. Nah, sin X-nya kuadrat kan, berarti dikali sin X. Ini udah satu pasang. Ya udah, ini udah hasilnya 1 semua ya ini ya. Jadinya setengah ditambah ini apa ini? Ini 1 juga sama ya, jadinya setengah. Hasilnya berapa? 1/4 ya. Kan kok 1/4? 1 ya, karena udah sama penyebutnya, jadi atasnya tinggal jumlahkan. 1 tambah 1 2, jadi 2/2 sama dengan 1, atau setengah tambah setengah 1. Oke, setelah ini soal-soal UTBK ya, kamu harus tonton di playlist. Thank you, assalamualaikum.